Halo semuanya, balik lagi sama aku Regita dan di sini di pertemuan kedua dari kelas berhitung, aku bakal ngejelasin tentang operasi bentuk akar. Nah, jadi yang bakal kita pelajari hari ini yang pertama itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, terus ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, ada merasionalkan penyebut, dan yang terakhir menyederhanakan bentuk akar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke operasi-operasi ini, aku mau review sedikit tentang bentuk akar itu kayak gimana. Nah, jadi untuk bentuk akar sendiri, ini sebenarnya nyambung banget. Ini seperti lanjutan dari bentuk pangkat yang udah kita pelajarin 2 minggu kemarin. Jadi kan kalau misalnya pangkat 2, itu tuh 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kalau bentuk akar ini kayak kebalikannya. Jadi dari 25 ini, 25 itu tuh hasil dari angka pangkat 2 berapa sih gitu. Nah kan kalau ini jelas ya, 25 itu hasil dari 5 pangkat 2. Jadi kayak gini. Nah, simbolnya itu kayak gini. Ini namanya akar 25. Nyebutnya akar 25. Sama dengan 5. Jadi um, akar 25 itu sama aja angka berapa yang kalau dipangkatin 2 hasilnya itu 25 gitu loh. Makanya hasilnya 5. Dari sini ada tanda plus minus atau positif negatif. Ini kenapa kayak gini? Soalnya kalau misalnya positif ya. Jadi positif 5 dikali positif 5 itu hasilnya bakal 25 kan. Tapi kalau negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya juga bakal 25. Oke, mungkin nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi makanya kalau dia positif atau negatif hasilnya pun bakal sama gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ada dua jawaban dari akar 25 itu, yaitu plus 5 dan negatif 5 gitu. Oke, ini contoh selanjutnya ada akar 16, hasilnya adalah plus minus 4. Kenapa? Karena angka yang dipangkatin 2 yang menyebabkan hasil 16 itu adalah 4. Soalnya kan 4 dipangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 gitu. Terus ada juga angka yang lebih gede lagi aku bikin akar 625 itu sama dengan 25. Soalnya 25 kali 25 hasilnya 625 gitu. Oke, udah cukup. Oh, oke. Jadi ini bentuk umum dari akar ya. Nih, di sini kan bentuknya agak ribet ya, soalnya ada M-nya, ada N-nya. Jadi ini bacanya itu A pangkat M akar pangkat N. Gitu, dimana N-nya ini indeks akar dan A pangkat M-nya ini bilangan pokok. Ya mungkin agak agak bingung ya, masih agak ribet tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa dia bentuknya kayak gini? Karena sebenarnya akar itu merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan perpangkatan pecahan. Jadi kayak gini. Ini kan bentuknya kayak gini. Ini bentuknya itu sama aja kayak A pangkat M per N. Gitu. Nah, menariknya lagi, kan biasanya kita ngeliat tuh nggak ada ininya ya. Nggak ada dua ini. Biasa kayak misalnya cuman nih akar 5. Nah, sebenarnya bentuk akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1/2. Nah, kalau kita pakai ini jadi M, terus 2 ini jadi N, dia kan bentuknya bakal jadi 5 pangkat 1 akar pangkat 2 kan. Nah, kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kalau di matematika itu udah kesepakatan bersama kalau uh, akar pangkat 2 yang ada duanya, ini duanya ini gak usah tulis. Jadi kalau misalnya kita tulis polos, nah itu artinya udah kayak gitu. Artinya udah di sini 1, ini 2. Kita nggak usah nulis lagi. Kalau misalnya dia emang khusus akar pangkat 3, misalnya kayak gini, pangkat 2, 3. Nah ini baru kita tulis. Tapi kalau misalnya nggak 1/2 kayak biasa, itu kita nggak usah tulis gitu. Jadi ya buat contohnya ini ada yang tadi akar 16 sama dengan 4, itu bentuknya sama aja kayak akar 16 sama dengan 16 pangkat setengah.
Nah, dia pangkat setengah, maka hasilnya 4. Gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini dapat dilakukan apabila terdapat bentuk akar yang sejenis. Nah, bentuk akar sejenis itu tuh bentuk akar yang punya eksponen dan basis yang sama. Nah, ini makanya kan aku bilang tadi ini nih nyambung sama pangkat yang kemarin. Soalnya eksponen dan basis ini kan ada di materi perpangkatan kemarin ya. Jadi maksudnya punya eksponen dan basis yang sama, misalnya kan akar 5 kayak gini. Berarti kan eksponen dia setengah kan. Dan basis dia 5. Jadi eksponen dan basisnya ini harus sama. Nggak bisa dia akar 5, 2, 3 gini. Soalnya bakal beda, dia bentuknya bakal jadi kayak gini. Kelihatan eksponennya 2/3, di sini eksponennya setengah gitu, jadi beda. Jadi harus sama gitu ya. Oke. Kayak ini ada bentuk umumnya di mana M akar A ditambah N akar A sama dengan M plus N akar A. Kan kelihatan ya, ini akar A nya ini semua di dua-duanya sama, ini harus sama. Kalau beda dia nggak bisa ditambahin. Buat pengurangan pun juga sama, tinggal dikurangin aja yang MN nya ini. Dan syaratnya A nya ini harus sama, akar harus sama. Nih buat contohnya, contoh 1, buat operasi pertambah dan bentuk akar, ini aku kasih contoh ada 5 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan 5 ditambah 3 akar 5 gitu. Jadi tinggal ditambahin aja yang ini sama yang ini ya. Tambahin hasilnya jadi 8. So 5 tambah 3 kan 8 ya. Terus kalau buat ini gimana ngerjainnya nih? 2 akar 7 ditambah 7 akar 2. Nah, kalau bentuknya kayak gini, dia tuh nggak bisa disederhanain lebih lanjut lagi karena akarnya nggak sejenis. Soalnya ini akar 7, ini akar 2. Kalau akar 7 kan dia jadi 7 pangkat setengah. Kalau 2 akar pangkat setengah. Nah, kelihatan basisnya ini beda. Ini basisnya 7, ini basisnya 2 gitu. Jadi kita nggak bisa lanjutin lagi. Terus sini 6 akar 9 dikurangi 2 akar 9 sama dengan 6 dikurangi 2 akar 9. Jadi 6 kurang 2 kan 4 ya, jadi 4 akar 9. Dan kita tahu akar 9 itu hasilnya 3, jadi tinggal 4 dikali 3 ini sama dengan 12. Tuh. Oke, masih simpel pengurangan dan pertambahan. Konteksnya ada operasi perkalian bentuk akar. Di sini operasi perkalian bentuk akar itu dapat dilakukan apabila indeks akarnya sama. Nah, ingat lagi indeks akar itu yang ini. M, N. Nah, yang ini. Berarti kalau misalnya dia nggak ada kayak gini, kayak cuma polos, berarti indeks akarnya itu 2 di sini ya. Tapi kita nggak tulis. Tapi ini 2 sebenarnya. Gitu. Oke, ini bentuk umumnya ada akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Ini tinggal dikali aja dalamnya. Jadi dalamnya itu bebas. Yang penting tuh akarnya ini sama gitu. Terus ini juga M akar A dikali N akar B sama dengan MN dikali akar AB gitu. Kayak perkalian tuh lebih gampang daripada pertambahan karena perkalian beneran tinggal kita kali-kali aja. Tinggal kita perhatiin akarnya sama gitu. Contohnya ada akar 5 dikali akar 3 itu sama dengan akar 15, soalnya kan 5 kali 3 itu 15 ya. Terus ini aku bikin 2 akar 7 dikali 7 akar 7 pangkat 3, 7 akar pangkat 3 ya. Oke. Ini kita nggak bisa kerjain soalnya indeks akarnya nggak sama. Di sini indeks akarnya 3 sedangkan sini 2 gitu. Jadi kita nggak bisa menyederhanain lebih lanjut lagi bentuknya. Terus buat yang ini 4 akar 6 dikali 5 akar 2 itu sama dengan 4 kali 5 dikali akar 6 kali 2. Tinggal kita kaliin aja, yang ini kita kali sama yang ini tinggal kita kaliin sama yang ini. Maka dia jadi 20 akar 12 gitu.
Oke, bagian 3 kita lanjut lagi ke operasi pembagian. Kalau pembagian ini sama aja kayak perkalian, tapi beda dia dibagi. Syaratnya cuma indeks akarnya juga harus sama ya. Di sini. Kayak gini misalnya akar A dibagi akar B, maka dia jadi akar A per B. Gitu. Jadi kayak kita satuin aja gitu loh atas bawahnya terus kita akarin gitu. Di sini juga tinggal M akar A dibagi N akar B sama dengan MN dikali akar A per B gitu. Langsung aja ke contoh. Sini ada akar 18 dibagi akar 3 sama dengan akar 18 bagi 3. Jadi tinggal kita bagiin aja dalamnya 18 bagi 3. Itu hasilnya 6. Ini juga ada 4 akar 20 dibagi 2 akar 5. Tinggal kita bagi masing-masing aja. Yang dalam akar kita bagiin sama dalam akar, yang luar akar kita bagiin sama luar akar. Jadi 4 per 2 dikali akar 20 bagi 5. 4 bagi 2 kan 2. 20 bagi 5, 4. Terus kita tahu akar 4 itu hasilnya 2. Jadi ini sama aja kayak 2 dikali 2. Dimana hasil akhirnya 4. Gitu, simple banget kalau buat perkalian dan pembagian. Selanjut, kita ke operasi merasionalkan penyebut. Di sini pecahan yang penyebutnya berbentuk akar dapat dirasionalkan dengan cara pecahan tersebut dikalikan dengan penyebutnya. Nah, maksud dari merasionalkan penyebut ini kayak gimana sih? Jadi, merasionalkan itu kalau misalnya, nih aku kasih contoh yang ini. Ini kan kita lihat penyebutnya, yang bawahnya, ini ada akarnya. Nah, ini bukan bentuk yang normal gitu, bukan bentuk yang rasional. Nah, ini harus kita rasionalkan dengan ngilangin bentuk akar di penyebutnya. Gitu. Nah, gimana caranya? Yang tadi kita harus pecahan tersebut dikalikan dengan penyebutnya. Jadi, contohnya kayak gini. A per akar B sama dengan kita kaliin kan A per A dibagi akar B kan. Nah, ini kita kaliin sama akar B. Soalnya penyebutnya akar B kan. Ini tadi kita kalikan dengan penyebutnya. Makanya hasilnya jadi A per akar B dikali akar B dikali akar B. Kenapa gini boleh? Soalnya kan bilangan misalnya A dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya bakal sama dengan 1 kan. Ini pun juga sama. Karena dia sama-sama akar B, atasnya akar B, bawah juga akar B, ini jadi sebenarnya 1. Jadi ini sama aja kayak A bagi akar B dikali 1 gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita kaliin kayak gini, soalnya sama aja kita kalikan dengan 1, dimana kalau bilangan yang kita kalikan dengan 1, hasil itu jadi bilangan itu sendiri. Oke, terus yang ini juga kalau misalnya bawahnya kayak gini ya, bawahnya ada pertambahan akarnya. Jadi A per akar B tambah akar C sama dengan A per akar B tambah akar C dikali akar B min akar C per akar B min akar C. Jadi kalau misalnya bawahnya pertambahan, kalau penyebutnya pertambahan, dia dikalikan dengan diri sendiri itu dengan pengurangan. Jadi kayak kebalik, kalau ini tambah, kita kalikan dengan yang kebalikannya. Kalau ini juga nih, kalau ini kurang, kita kalikan dengan yang tambah. Gitu. Jadi kita kalikan kebalikannya. Tapi buat angkanya tetap sama ya. Ini BC, ini BC, ini juga BC, ini BC, ini juga BC gitu. Oke. Langsung aja ke contoh, mungkin masih agak bingung. Untuk merasionalkan penyebut, ini aku kasih contoh 3 per akar 4. Ini kan penyebutnya masih akar 4 ya, ini nggak normal. Makanya kita harus rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 4 per akar 4. Ya udah tinggal kita kaliin aja yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Dimana 3 kali akar 4 kan 3 akar 4. Yang bawahnya akar 4 kali akar 4. Jadi ini kayak kita pakai yang operasi perkalian tadi, hasilnya akar 16. 3 per akar 4 per akar 16, dimana akar 16 itu hasilnya 4. Soalnya 4 pangkat 2 kan 16 ya. Jadi ya udah, jadi hasilnya 3 per 4 akar 4. Dan ini sebenarnya masih bisa kita sederhanain lagi dengan 3 akar 4 dikali 2. Karena akar 4 kan hasilnya 2 ya. Terus ini kita bisa coret di 2, jadi hasilnya 3 per 2. Tapi sama aja. Gak apa-apa, ini cuma kurang sederhana aja.
Oke, terus contoh selanjutnya di sini ada yang pertambahan, ini ada 6/3 tambah akar 7. Nah ini karena bawahnya tambah, kita kalikan dengan kurang. Oke, 6/3 tambah akar 7 dikali 3 min akar 7 per 3 min akar 7. Tinggal kaliin aja. Ini yang atas yang pembilangnya, ini 6 dikali 3 min akar 7. 6 kali 3, 18. 6 kali min 7, min 6 akar 7. Makanya dia hasilnya kayak gini. Terus bawahnya juga sama ya. Ini dikali ini, hasilnya jadi 9 min 7. Terus tinggal kita kurangi, bawahnya 9 dikali 7, 2, atasnya tetap sama. Terus ini kita bisa bagi dua-duanya. Jadi ini bagi 2, ini 9, ini 6 bagi 2, 3. Makanya jadi 9 kurang 3 akar 7. Gitu. Oke, terus yang terakhir ada operasi menyederhanakan bentuk akar. Nah, jadi untuk beberapa bentuk akar, kita dapat disajikan dengan bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk setiap A dan B bilangan bulat positif, berlaku persamaan akar A kali B sama dengan akar A kali B. Ini jadi sama aja kayak yang perkalian tadi, dibalik aja. Kan kalau yang tadi perkalian dari ini bisa jadi kayak gini, terus kebalikannya juga bisa. Itu di contohnya di sini. Akar 27 itu sama dengan, kan 27 itu sama dengan 9 dikali 3 ya. Nah, jadi tinggal akar 9 kali akar 3. Terus kita tahu akar 9 itu bisa kita selesain akarnya jadi 3. Hasilnya 3 akar 3 gitu. Nah, setelah triknya itu kita tinggal liatin aja nih, sebenarnya akarnya ini bisa kita bagi dengan bilangan yang bisa kita akarin lagi nggak sih? Kan kalau ini kelihatan ya, oh 27 itu kan perkalian dari 9 kali 3, dan 9 itu kita bisa akarin gitu, makanya kita makanya 9. Makanya hasilnya bisa lebih sederhana lagi gitu. Ini juga contohnya 50. Kita tahu 50 itu hasil perkalian dari 25 sama 2, makanya akar 25 dikali akar 2. 25 pun bisa kita selesaikan, bisa kita kerjain akarnya jadi 5 akar 2. Gitu. Udah, mungkin buat pertemuan ini maaf banget kalau misalnya aku agak ngebut, tapi kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa langsung tanyain aja di kelas. Makasih banyak semuanya, selamat belajar.